menjelaskan soal yang pertama, di mana soalnya adalah PT Garnet menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Permintaan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut adalah datanya. Kemudian kita diminta buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO dan juga membuat jurnalnya. Baik, kita akan lanjut menjawab. Langkah pertama yaitu kita membuat diagramnya, di mana departemen permintaan yaitu PDP awalnya adalah 500 dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4 dan 1/5 didapat dari soal. PDP awalnya 500 tingkatnya. Kemudian 9.900 unit ini kita dapat dari produk masuk dalam prosesnya. Kemudian produk hilang akhir 300, produk rusak 200 dan produk dalam proses belum selesai 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6 ini dapat dari soal juga. Di sini produk hilang 300 unit, produk rusak 200 unit untuk permintaan dengan PDP akhirnya yang belum selesai tadi 900 unit dengan tingkat penyelesaiannya ini. Kemudian PDP awal 500 unit ini dengan persediaan 9.100 unit kita tambahkan mendapat 9.600 unit. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah produk hilang 300 dan produk rusak 200 yaitu 500. Jadi 9.600 dikurang dengan 500 dapatlah hasilnya 9.100. Kemudian kita kurangkan lagi dengan produk yang belum selesai, di mana yaitu ada 900 unit, dapatlah hasilnya yaitu 8.200 yang itu yang akan kita transfer ke Departemen Penyelesaian. Dapatlah 8.200. Ini juga ada di soal. Kemudian PDP awalnya 600 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3 dan 3/4. Ini dari soal 600 penyelesaian. Kemudian produk hilang akhir 206 unit dan produk hilang awal 50 dan produk rusak 50. Ini berasal juga dari soal ini Departemen Penyelesaian. Kemudian produk dalam proses belum selesai 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7, 2/5. Ini juga berasal dari soal. Di soal ini PDP akhir penyelesaian 350 dengan tingkat penyelesaiannya ini. Kemudian untuk mencari tanda tanya yang kita cari dari produk selesai transfer ke gudang ini dengan cara yaitu 600 unit kita tambahkan 8.200 dapatlah 8.800. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah produk hilang 260 ditambah produk hilang awal 50, kemudian produk rusak 50 yaitu dengan jumlah 360. Jadi 8.800 dikurang 360. Kemudian ada produk yang belum selesai 350, kita kurangkan juga 350, dapatlah hasilnya 8.090. Itu yang kita transfer ke gudang jadi, dimana 8.090 produk langsung baik karena tidak ada cacat. Kemudian karena kita menggunakan metode FIFO, rumusnya untuk mencari UE yaitu produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya dikurang PDP awal kali tingkat penyelesaiannya ditambah produk hilang akhir tambah produk rusak. Untuk Departemen Permintaan, untuk mencari UE bahan baku langsungnya yaitu 8.200 kita peroleh dari PDP Departemen Penyelesaian 8.200. Untuk PTKL dan BOP juga sama segitu.
Kemudian kita tambahkan PDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya, di mana PDP akhirnya yaitu 900 unit. Ini kita dapat dari departemen permintaan, karena kita departemen permintaan. Kemudian dikali 100% tingkat penyelesaiannya, dan dikali juga 3/4 untuk BTKL, dan dikali juga 1/6 untuk BOP. Kemudian kita tambah produk hilang akhirnya yaitu 300 ditambah dengan produk rusak yaitu 200, sama-sama ditambah 300 dan sama-sama ditambah 200 juga. Jadi untuk UEBBL dapatlah hasilnya Rp9.100, dan untuk UEBTKL mendapat hasilnya Rp8.625, dan untuk UEBOP hasilnya yaitu Rp8.750. Kemudian untuk penyelesaian, karena ada produk hilang akhir, kita menggunakan rumus yang sama juga. Jadi untuk UEBBL yaitu produk selesai ditransfer ke barang jadi, yaitu 8.090. Ini diperoleh dari gudang barang jadi 8.090 untuk BBL dan BTKL dan BOP sama. Kemudian kita tambahkan PDP akhirnya yaitu 350 dengan tingkat penyelesaiannya 100, kita kali 100 untuk BBL, dan untuk BTKL 1/7, kemudian BOP 2/5. Kemudian kita kurangkan sesuai dengan rumus yaitu PDP awal kali tingkat penyelesaiannya. PDP awalnya yaitu 600 dari sini 600 sama-sama dikurangkan 600 untuk BBL, BTKL, BOP dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 2/3 dan 3/4. Kemudian kita sama-sama tambahkan dengan produk hilang akhir dan produk rusaknya, di mana produk hilang akhirnya adalah 260 unit dan produk rusaknya adalah 50. Kemudian kita mendapatkan hasil UEBBL yaitu sebesar Rp8.150, dan untuk UEBTKL kita mendapatkan hasil Rp8.050. Untuk UEBOP kita mendapatkan hasil Rp8.090. Kemudian kita lanjut untuk membuat laporan harga pokok produk departemen permintaan, yaitu seperti ini: PT Garmet. Kemudian laporan harga pokok produk departemen permintaan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama, data produksi. Produksi dalam proses awal yaitu 5 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4 1 bulan. Ini dari soal tadi ya, atau dari bagan di sini. Kemudian produk yang masuk dalam proses ini, dari sini 9.100 unit. Kemudian kita tambahkan dapatlah 9.600. Kemudian produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaian ini ya, ralat ini salah, dapatlah 8.200 unit. Ini kita peroleh dari bagan kita yang kita cari ini 8.200 unit. Kemudian produk hilang akhir 300 unit dan produk rusak 200 unit. Ini juga dari soal dan bagan kita yang tadi. Kemudian produk dalam proses akhir, PDP akhirnya dengan unitnya 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6. Ini juga dari soal dan bagan yang kita buat tadi dari sini. Kemudian kita jumlahkan semuanya mendapat 9.600. Nah, di sini kita harus balance ya, agar tahu kebenaran dari yang kita cari. Kemudian biaya, untuk mencari biaya dibebankan. Biaya PDP awal yaitu 645 ditambah 1.300
35 tambah 120 dengan jumlah 1800 ini kita peroleh dari soal dengan tabel harga pokok PDP awal untuk permintaan dari sini untuk BBL, BTKL, dan BOP. Kemudian perolehlah kita hasilnya tadi 1800 untuk UE-nya strip, untuk beban produksi per UE-nya strip. Biaya produk untuk periode ini untuk bahan baku langsungnya dan BTKL dan BOP ini semua kita peroleh juga dari soal, dimana yaitu dari sini soal akhir. Nih, untuk BBL 18.200, untuk BTKL 25.875, dan untuk BOP 17.500. Kemudian kita turunkan kemari semua, kemudian kita tambahkan jumlahnya yang dibebankan 63.375. Kemudian UE ini kita peroleh dari yang kita cari pakai rumus tadi dengan menggunakan UE, yaitu untuk produk permintaan, di mana hasilnya ini 9.100 untuk BBL, untuk BTKL 8.625, dan BOP 8.750. Kemudian kita salin saja kemari semuanya. Kemudian untuk mendapatkan hasil beban produk per UE ini kita bagikan total biaya bagi dengan UE. Jadi 18.200 bagi 9.100 dapat 2 untuk BBL, untuk BTKL 25.875 dibagi 8.625 dapat 3, untuk BOP 17.500 dibagi 8.750 dapatlah 2. Kita jumlahkan juga, dapatlah hasilnya 7. Untuk tahap selanjutnya biaya diperhitungkan. Biaya produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian, di mana kita peroleh tadi di bagan kita yaitu 8.200 per unit. Nah, biaya PDP awalnya yaitu 500 unit dengan totalnya itu 1.800 yang kita peroleh dari total biaya di sini. Kemudian ditambah biaya yang diserap bulan sekarang. BBL dan BTKL BOP sama-sama unitnya 500 unit. Kemudian kita kali dengan perkurangan tingkat penyelesaian akhir dikurang dengan tingkat penyelesaian awal, di mana 100% dikurang 100% dapatlah 0. Kita kali 2 ini dari sini, kemudian dapat hasilnya 0. Kemudian untuk BTKL 500 unit dikali 100% dikurang 100%, kita kurang dari 3/4 dapat yaitu 0,25. Kita kali 3 ini dari sini, kemudian dapat hasilnya untuk BTKL 375. Kemudian untuk BOP 500 unit dikali 100%, kita kurang 1/5 yaitu 0,8. Kita kali Rp2.000 dari sini, kemudian hasil untuk BOP adalah 800. Kemudian kita jumlahkan BBL, BTKL, BOP ini dapat hasilnya 1.175. Kemudian biaya produk untuk periode ini 8.200 kita peroleh dari sini. Kemudian kita kurang dengan unit PDP awalnya 500 unit, kita kali dari jumlah beban produk per UE ini dari 7. Kemudian dapat hasilnya 53.900. Nah, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan yaitu kita jumlahkan semuanya 1.800 dan 1.775, 53.900 kita jumlahkan, dapatlah hasilnya sebelum disesuaikan 56.875. Kemudian kita lanjut. Untuk menyesuaikannya, kita memerlukan biaya produk yang hilang akhir tadi 300 unit, kita kali dengan 7 ini dari beban produksi jumlahnya 7. Kemudian untuk biaya rusak juga 200 unit ini dari soal dan dikali dengan 7 juga, dapatlah untuk hilang akhir 2.100 dan untuk rusak 1.400. Kita jumlahkan dapatlah 3.500. Jadi
Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan 60.375. Nah, tahap selanjutnya biaya atas produk dalam proses akhir yaitu 900. 900 ini kita dapat dari bagan kita yaitu 900 permintaan. Kemudian untuk BBL-nya 900 unit kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya dan kita kalikan juga dengan beban produksi per UE-nya tadi. Untuk BBL 900 dikali 100% ini tingkat penyelesaian dari 900 unit yaitu ini. Kemudian kita kalikan dengan ini untuk BBL, PTKL dan BOP. Dapatlah BBL 900 unit kali 100% dikali 2 sama dengan 1800. Untuk PTKL 900 unit kali 1/3 dikali 3 900. Untuk BOP 900 unit dikali 1/6 dikali 2 dapatlah 300. Kita jumlahkan dapatlah total biaya yang diperhitungkan 3000. Jadi untuk C1 dan C2 kita jumlahkan yaitu ini 60.375 tambah 3.000 dapatlah 63.375. Nah, hasil ini harus sesuai dengan yang data produksi yang kita cari tadi yaitu 63.375 harus balance agar kita mengetahui kebenaran yang kita cari. Kemudian kita lanjut ke laporan harga pokok produk Departemen Penyelesaian. Untuk penyelesaian, untuk mencari data produksinya menggunakan FIFO untuk bulan berakhir 31 Desember 2018 yaitu produk dalam proses awalnya yaitu PDP awalnya 600 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7 dan 2/5 itu dapat dari bagan kita di sini. Kemudian produk masuk dalam proses untuk penyelesaian 8.200 juga dari bagan ini. Kemudian kita jumlahkan dapatlah 8.800 unit. Nah, untuk produk selesai ditransfer ke gudang 8.080 ini juga dari bagan yang kita cari tadi dari sini. Kemudian produk lagi baik karena tidak ada cacat segitu 8.090. Produk hilang awal 50, produk rusak 50 unit, produk hilang akhir 260. Kemudian ada produk dalam PDP akhirnya dengan 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6. Ini juga dari bagan atau soal dari sini. Kemudian kita jumlahkan dapatlah 8.800 unit. Kemudian kita lanjut untuk mencari biaya yang dibebankan. Biaya PDP awalnya yaitu 3.240 ditambah 660 tambah 470 tambah 360, total biayanya 4.730. Ini kita dapat dari soal PDP awal. Nah, untuk PDP awal untuk penyelesaian dari sini kita jumlahkan semuanya. Kemudian dapatlah hasilnya tadi 4.730. Nah, untuk biaya produksi untuk periode saat ini, biaya produksi diterima dari Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan yaitu 60.370. Ini dari sini ya. Kemudian UE-nya ini dari bagan penyelesaian yaitu 8.200. Kemudian total biaya kita bagi dengan UE dapatlah 7,36. Kemudian ada produk hilang awal kita kurangkan di UE. Jadi 8.200 kita kurang 50 dapatlah 8.150. Untuk total biaya masih 60.375. Kemudian
kita bagi dapatlah 7,40. Kemudian untuk BBL, BTKL, BOP 16.300, 24.150 dan 16.170 ini kita peroleh dari soal, yaitu di sini penyelesaian. Kemudian UE ini 8.190, 8.090 untuk BBL dan 8.050 untuk BTKL dan BOP 8.090 yang kita cari di awal tadi untuk mencari UE pakai rumus dari sini. Kemudian kita bagi untuk mencari beban produksinya, dapatlah BBL 2 dan BTKL 3 dan BOP 2. Kita jumlahkan dapat hasilnya 14,407. Untuk mencari biaya diperhitungkan, biaya produksi yang ditransfer ke gudang yaitu ralat ini 8.090 unit sesuai dengan bagan yang kita cari tadi. Biaya PDP awalnya yaitu 600 unit dengan jumlah total biayanya tadi 4.730 diperoleh dari sini. Kemudian tambahan biaya yang diserap bulan sekarang, di mana BBL, BTKL, BOP-nya 600 unit semuanya. Kemudian kita kalikan dengan tingkat penyelesaian akhir, kita kurang dengan awal, mana 100% ini dikurang 100% dapatlah 0, dikali dengan 2 ada di sini, kemudian dapat hasilnya 0 untuk BBL. Untuk BTKL 600 unit dikali 100% dikurang 1/7 dikali 3, 100% dikurang 1/7 ini dari sini 100% dikurang 1/7, kemudian dapatlah hasilnya 600 rupiah. Untuk BOP 600 unit dikali 100% kurang 2/5 ini diperoleh juga dari sini, 100% dikurang 2/5, kemudian dikali 2 ini dari sini, kemudian dapatlah hasilnya 300 rupiah. Kita jumlahkan dengan total 900. Untuk biaya produk untuk periode ini 8.090 dari sini, kemudian dikurang 600 unit dikali 14,407 dari total beban produksi per UE tadi, kemudian dapatlah hasilnya 112.382. Biaya produk yang ditransfer ke gudang berjumlah, kita jumlahkan semuanya, dapatlah 118.012 unit. Untuk biaya atas produk dalam proses akhir yaitu 350 unit, yaitu dari bagan 350 unit untuk akhir penyelesaian. Biaya produk yang diterima Departemen Permintaan 300 unit dikali 7,48 ini dari sini. Biaya produk yang diterima dari penyelesaian 7,48 sama dengan 2.577. Untuk BBL, BTKL, BOP-nya sama 350 unit kita peroleh semuanya, dikali dengan tingkat penyelesaian masing-masingnya yaitu 100%, 1/7 dan 2/5 dikali dengan UE bagi UE mereka masing-masing yaitu 2, 3 dan 2. Kemudian untuk BBL dapatlah hasilnya Rp700, BTKL Rp150, untuk BOP Rp280. Kita totalkan biaya yang diperhitungkan menjumlah Rp3.707. Jadi kita peroleh C1-nya yaitu dari sini 118.012 unit ditambah 3.707, dapatlah hasilnya 121.719. Ini harus sama dengan ini, balance agar tahu kebenarannya. Karena ini berkoma, jadi sedikit perbedaan. Kemudian kita lanjut, yaitu
perintah yang terakhir itu kita membuat jurnalnya, di mana jurnal pertama mencatat bahan produk pada departemen permintaan. Nah, untuk debitnya yaitu produk barang dalam proses departemen permintaan yaitu 61.575 dan BBL dan di kreditnya BBL, BTKL dan BOP, di mana BBL-nya yaitu 18.200, BTKL 25.875 dan BOP 17.500. Ini diperoleh dari soal dari sini. Kemudian kita jumlahkan menjadi debitnya yaitu 61.578. Nah, untuk mencatat jurnal harga pokok departemen permintaan ke departemen penyelesaian, di mana PBDP departemen penyelesaiannya di debit 60.375 dan di kreditnya PBDP departemen permintaan 6.375 juga. Ini dihasilkan dari angkanya yaitu tadi dari sini. Kemudian untuk mencatat jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen penyelesaian, di mana produk barang dalam proses departemen penyelesaiannya yaitu Rp56.620, kreditnya yaitu BPL, BTKL, BOP yaitu 16.300, untuk BTKL 24.150, untuk BOP 16.170. Ini berasal dari soal sini. Kemudian kita jumlahkan, itulah yang menjadi debitnya yaitu 56.620. Nah, jurnal untuk yang keempat, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang, yaitu di debitnya persediaan barang jadi 121.725 dan di kreditnya produk persediaan barang dalam proses departemen penyelesaian yaitu 121.725. Ini angkanya kita peroleh dari hasil ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.